Adapun yang disampaikan tadi mengenai anak Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh namanya. Ketika Nabi Nuh menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, irkam ma'ana." Jadi itu baca ismam, tidak irkab ma'ana, irkam ma'ana. Naik nak ke sini, nak ke pesawat, ke tempat apa? Kapal tu. Katanya, "Nak, saya sa'awi ilal jabal. Saya akan lari ke gunung nanti. Gunung itu ya'simuni minal ma', akan melindungi saya daripada air." Nabi Nuh, "La asimal yaum." Tidak ada selamat hari ini nak, min amrillah. Semua akan tenggelam. Ketika lagi bercakap-cakap itu, naik satu gelombang, anaknya pun selesai, tidak nampak lagi. Sehingga Nuh bersedih, meminta kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala, termasuk kata-kata dia, anak tersebut bukan keluargamu, dia tidak saleh. Kemudian, "Fala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Wahai Nuh, jangan tanya-tanya lagi itu. Kepada Allah, pada orang-orang yang zalim, anak-anak Nabi Nuh, innahum mughraqun, mereka tenggelam. Nabi Nuh misalnya, istri Nabi Lut, kemudian ada beberapa yang lain, anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut, istrinya bahkan tidak selamat, kena hukuman. Ini sudah diutus Rasul, sama seperti Abu Talib sudah diutus Rasulullah. Sudah sampai dakwah kepada beliau. Nabi Nuh sudah sampai kepada anaknya dakwah. Berhari-hari Nabi Nuh ini dakwah kaumnya lama sekali. Hampir 1000 tahun. 905 tahun dakwah. Yang ikut beliau cuma 80 orang. Tak bertambah. Disebut dalam riwayat begitu. Tak bertambah. Yang ketika naik tenggelam itu keluar air semua. Dari atas turun air hujan, dari dalam bumi semua selesai semua, mendarat di atas bukit Judi, atas bukit Jud, sehingga di bawah sepasang hewan tu, sehingga hewan kalau kita sebut salamun ala nuhin fil alamin, barangkali dia akan tahu ini saya selamat, kakek moyang saya selamat dengan Nabi Nuh, gitulah cerita. Jadi disebutkan 905 tahun, kemudian pada akhirnya beliau berdoa, "Ya Allah, jangan sisakan kaumku satu pun. Mereka nak beriman." Begitulah kira-kira. 905 tahun, 80 orang. Itu Nabi Nuh. Sehingga pada hari kiamat nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Dipanggil Nabi Nuh. "Nuh," katanya begitu dalam riwayat, "apa kamu sudah sampaikan dakwah risalahku kepada mereka?" Nabi Nuh, "Sudah ya Allah Ta'ala. Sudah saya sampaikan." Ditanya kepada kaum. Padahal Allah sudah tahu jawabannya. "Apa Nuh sudah sampaikan risalahku kepada kalian?" "Belum." Kata kaumnya, "Belum." Itu padahal beliau berat 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh ditanya, "Nuh, wahai Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi engkau menyatakan bahwa engkau telah menyampaikan risalah?" Katanya, "Itu umat Nabi Muhammad." Dipanggil umat Nabi Muhammad, "Apa Nuh sudah sampaikan?" "Sudah," kita katakan. Nah, di sanalah mana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul syuhada'a 'alaikum. Jadi wa kadzalika, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai saksi 'alan nas, untuk manusia. Nah, untuk manusia ini untuk para nabi. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Lut dan yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an tenggelam tersebut karena mereka tidak patuh dengan aturan, dengan risalah yang sudah dikirim. Adapun Rasulullah SAW dalam banyak riwayat yang lain, bukan Al-Quran saja, beliau menegaskan, misalnya dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari generasi dari Nabi Ibrahim Ismail, anaknya. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dari keturunan Ismail, Nabi Ismail dipilih Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dari Bani Kinanah dipilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dipilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan aku dipilih dari Bani Hashim. Jadi seolah-olah Rasul itu memang manusia pilihan. Ya. Kemudian Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang lain, "Inna Allah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menjadikan saya yang terbaik." Rasul mengatakan, kemudian memilih kabilah yang terbaik, menjadikan kabilahku yang paling baik. Kemudian memilih rumah, menjadikan rumahku yang paling baik. Rasul mengatakan, "Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita." Saya adalah jiwa yang paling baik, kemudian yang paling suci,
kemudian rumah yang paling mulia. Ini perkataan Rasulullah. Jadi bapak dan ibu Nabi dalam keyakinan ilmu i'tiqad mereka ahlu fatrah. Ahlu fatrah ini tidak diutus Rasul kepada mereka. Dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tidak ada azab sama sekali. Tetapi Abu Talib, tetapi Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, tetapi istrinya Nabi Lut yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut, mereka menyelisih daripada perintah dari nabi-nabi tersebut. Nah, jadi mungkin agak sedikit berbeda konteksnya, tetapi itu menjadi sebuah renungan bahwa anak nabi pun atau anak siapapun kalau memang tidak konteksnya tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut tidak bisa, artinya iman itu memang tidak bisa diwarisi, harus diupayakan, diusahakan. Mungkin itu jawaban sederhana yang dapat kita sampaikan. Silakan.